Gadis itu terkejut saat menyadari. Ibunya yang seorang petugas kebersihan ternyata telah membeli kompleks perumahan termewah di kota. Ia bingung dan mengira ia salah lihat. Tanpa sepengetahuannya, sang ibu, untuk mendidik putrinya agar hemat dan tabah, sengaja berpura-pura menjadi orang miskin dan memperlihatkan kepadanya berbagai macam kehidupan. Tak disangka, putrinya pun tidak mengecewakan. Baik hati dan berani. Ia benar-benar menjadi putri terbaik di hati ibunya. Agar putrinya mewarisi kekayaan triliunannya, ia memutuskan untuk memberi putrinya satu ujian ekstrim terakhir. Ia pun sengaja pingsan di kamar mandi, berpura-pura sakit untuk menguji bagaimana putrinya memilih antara keluarga dan uang. Siapa sangka, kali ini ia benar-benar membuat putrinya ketakutan. Putri itu panik dan menangis sendirian di rumah sakit. Namun, dengan kepribadiannya yang teguh, ia menolak kebaikan sang presiden dan memutuskan untuk membiayai pengobatan ibunya dengan uangnya sendiri. Tak disangka, mendengar kabar CEO mengejar-ngejar putri seorang petugas kebersihan, si wanita licik itu sampai naik pitam. Dirinya, seorang putri keluarga kaya, ternyata kalah saing dengan gadis miskin itu. Maka ia pun mulai merencanakan siasat jahatnya. Proyek Tianao ini kan sedang berjalan. Kok tiba-tiba dibatalkan? Selidiki untukku. Cari tahu di mana letak masalahnya. Proyek Pak Zhang bukan satu-satunya. Ada beberapa proyek lain yang juga mengalami masalah, besar maupun kecil. Aku curiga ada orang yang sedang mengincar kita. Selidiki sampai tuntas. Ia ingin tahu siapa yang seberani itu. Dokter, bukankah Anda bilang setelah istirahat, ibu saya akan diperiksa lagi? Bagaimana hasilnya? Sudah keluar? Bagaimana bisa begini? Ibu. Aku bahkan belum sempat berbakti dengan baik kepada ibuku. Nona Shen, jangan menangis dulu. Aku belum mengatakan apa-apa. Kau tak perlu bicara. Aku sudah tahu. Ah, kalau dia benar pacarmu, lumayan juga. Lihat, dia tampan dan bertubuh bagus. Yang terpenting adalah tahu caranya menjagamu. Shukio, sadarkan dirimu. Kalian hanya murni tidak perlu peduli. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada menghasilkan uang. Laki-laki hanya pintar bersandiwara. Secepat menghunus pedang. Tuan Shang bilang besok kita ke rumah lama untuk bertemu neneknya. Aku, cucu menantunya ini. Walaupun hanya akting. Lagi pula aku kalah taruhan. Kalau sudah berakting, ya harus total. Tidak bisa tangan kosong. Pergi sana, jangan beli yang terlalu murah. Ke toko obat terbaik di Haicheng, belikan beberapa suplemen. Beliau sudah tua. Harus kuatkan badannya. Ah, halo. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tanya, apakah ada suplemen untuk orang tua? Sebisa mungkin yang berkualitas tinggi. Cordyceps. Ginseng 100 tahun. Produk unggulan yang semacam itu cocok untuk dikonsumsi. Berapa harga Cordyceps ini? Cordyceps adalah kotak terakhir. Kotak ini harganya 70.000. 70.000 masih mahal ya? 70.000 aja sudah dianggap mahal. 70.000 aja sudah dianggap mahal. Ternyata memang orang yang tidak pernah melihat dunia. Dengan penampilanmu yang kumuh, masih belajar beli suplemen. Jangan-jangan ini untuk ibumu yang bersihkan jalanan itu, ya? Bukan pakai uangmu. Urus saja urusanmu sendiri. Aku mau yang ini. Biarlah, aku beli obat dulu. Yang ini tidak usah minta ganti rugi dari Zhang Shishun. Aku yang melihatnya duluan. Bungkuskan untukku. Kau melihatnya duluan, memangnya kau punya uang untuk membelinya? Siapa bilang aku tidak punya? Aku datang duluan. Bungkuskan untukku. Tak kusangka, ya? Aku baru saja dapat uang. Baru dapat banyak pula. Yang ini juga bungkus untukku. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Tambah 20.000. Ini. Sudahlah, aku tidak akan memberikannya padamu. Lalu, bagaimana harga ginseng 1000 tahun itu? Apapun yang dia inginkan. Bungkus semuanya untukku. Rapat hari ini sampai di sini, bubar. Nona Shindong, pergilah belikan hadiah untuk Nyonya Shang. Bertemu dengan nona muda dari keluarga Ning, Haicheng. Dia sengaja berlawanan dengan nona. Membeli semua barang yang ingin nona beli. Nona Ning. Oh, Ning Sui, yang terakhir kali bersama Wang Qian memfitnah putriku mencuri. Ya. Pantang menyerah sebelum ajal. Kau pergi diam-diam.
Membantu King juga bagus. Sekalian meredam kesombongan Misue itu. Nona Ning, apa kau tidak keterlaluan? Nona ini juga pelanggan kami. Pelanggan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dengan penampilannya yang melarat ini. Apa dia mampu membelinya? Layani aku dengan baik. Lagi pula, kalau aku senang. Membeli toko kalian ini juga bukan masalah. Halo, Manajer San. Barusan asisten Fang menelepon dan bilang ada seorang Nona Shen datang ke toko kita untuk berbelanja. Meminta kita untuk memperhatikannya. Dan jangan sampai mengabaikannya. Biasanya, tugas diberikan oleh atasan. Tapi sekarang asisten Fang sendiri yang menelepon. Nona Shen ini pasti tamu paling istimewa. Cepat telepon ke toko. Cari tahu ada masalah apa. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau kau mampu, pergilah setiap hari. Kosongkan semua barang di sini untukku. Biar aku beli semuanya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kemarin kau membuatku malu di kamar dagang Haicheng. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Tangkap dia. Ada seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Entah apakah marganya Shen. Dia sekarang sedang bertengkar dengan Nona Ying. Apa? Gimana kalau itu Nona Shen? Bisa gawat. Suruh mereka kendalikan situasi. Aku segera ke sana. Ah. Siapa berani sentuh senjataku? Coba saja. Kau masih berani bersikap seperti ini? Masih mengira seperti kemarin ada Ketua Yo dan Sisu yang mendukungmu? Ku beritahu kau. Hari ini tempat ini penuh dengan orangku. Kau pilih, sujud dan minta maaf padaku. Atau aku suruh orangku menangkap dan menekanmu. Agar kau berlutut, sujud, dan minta maaf. Tapi kalau orangku yang turun tangan, aku tidak bisa menjamin apa yang akan mereka lakukan. Jadi kuputuskan kau lebih baik menurut saja. Bagaimana kalau aku tidak menurut? Ayo, tangkap aku. Kau ayo, serang aku. Cepat lepaskan aku. Permisi, bagaimana Anda memanggilnya? Kenapa tanya? Apa? Marga Anda Shen? Kenapa? Oh, Anda adalah Nona Shen. Maaf, saya terlambat, jadi kurang menyambut Anda. Mohon pengertiannya. Manajer San itu hanya seorang pelayan yang buruk. Kenapa Anda harus begitu sopan padanya? Berani Anda memukul saya? Saya adalah nona besar dari keluarga Ning di Haicheng. Nona besar keluarga Ning dari Haicheng. Tapi apa artinya Shengxi Group kami ini? Aku belum membereskanmu karena membuat keributan di toko tadi. Bawa dia keluar. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Selamat datang. Nona Shen, Anda butuh apa? Saya ingin membeli beberapa suplemen untuk orang tua. Oh, Cordyceps sinensis tadi cukup bagus. Bungkus itu untukku. Hei, tunggu sebentar. Cordyceps sinensis itu tidak bagus. Seseorang seperti kamu. Anda harus menggunakan harta karun di toko kami agar sesuai dengan identitas Anda. Harta karun toko. Harganya berapa ya? Terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya. Tidak perlu, tidak perlu. Anda tidak perlu membayar. Anda adalah pelanggan ke-10.000 di toko kami. Toko kami sejak awal berdiri. Memiliki aturan. Yaitu pelanggan ke-10.000. Tidak hanya akan mendapatkan harta karun toko kami. Bisa belanja gratis seumur hidup di toko ini. Wah, ada yang seperti ini ya. Keluarkan harta karun toko ini. Wah, beruntung sekali ya. Sepertinya keberuntungan akhirnya datang. Yes. Wah, rumah Tuan Chen Mu megah sekali. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda Li. Jangan lihat aku, main dulu. Aku pertama kali bertemu orang tua. Gugup, bagaimana? Gugup kenapa? Bukan sungguhan, kan? Iya, bukan sungguhan. Tidak bisa. Masih sedikit gugup. Melihat Tuan Muda dan Nona Shen begitu mesra. Nyonya tua pasti sangat senang. Kakak, kamu sudah kembali. Nenek sudah beberapa hari menyebut-nyebut kamu. Kakak, kamu benar-benar membawa wanita jahat ini kembali ke rumah tua. Kakak, kenapa kamu bicara seperti itu? Kakak, kamu tidak benar-benar akan menikahinya, kan? Kalau kau menikahinya, aku yang pertama tidak setuju.
Kalau teman-temanku tahu aku punya kakak ipar seorang pelayan, mereka pasti akan menertawakanku. Sejak kapan keluarga kita menilai orang dari statusnya? Kurangi bergaul dengan teman-temanmu yang tidak benar itu. Oh iya, Linan. Suplemen untuk nenek ada di bagasi. Tolong ambilkan ini untukku. Kau juga bawa oleh-oleh. Bagaimana? Sandiwara harus totalitas, dong. Aku cukup profesional, kan? Bagaimana kalau kau beri aku bonus? Terima kasih. Dengan gaji kecilmu itu, mana bisa beli barang bagus? Saya rasa ini barang sampah lagi. Ini bukan barang sampah. Ini adalah harta karun utama dari Sheng Shi Zongyao. Bikin saya tertawa. Harta karun utama, ya? Saya rasa Anda bahkan tidak mampu membeli ginseng 1000 tahun dari Sheng Shi Zongyao. Sekali lagi, dari mana Anda dapat barang palsu ini? Jangan sampai nenek memakannya dan tidak mendapatkan manfaatnya. Badan saya nggak enak dan saya juga sakit perut. Ya sudah kalau kamu nggak percaya. Apa kamu juga nggak percaya Meneer-san dari Sheng Shi Chinese Medicine? Ini kan dia sendiri yang kasih ke saya. Bohongmu nggak pakai naskah ya? Meneer-san itu siapa? Masa ia ngasih kamu sesuatu? Ya sudah kalau nggak percaya. Males aku buang-buang waktu dengar ocehanmu. Kurasa kebohonganku sudah kau bongkar. Mau kabur setelah ketahuan mengomong besar, ya? Pokoknya aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu memberikan ini pada nenek. Aku akan buang barang sampah ini. Sang Shisin, hentikan. Hadiah dari King untuk nenek, seenaknya saja kau mau membuangnya? Nona kedua tidak bisa bicara begitu. Bagaimanapun juga ini adalah tanda mata dari Nona Shen. Berdasarkan pengalaman saya menyiapkan ramuan obat untuk nyonya tua selama bertahun-tahun. Saya bisa tahu apakah sesuatu itu bagus. Atau tidak hanya dengan sekali lihat. Ini bunga salju Tianshan kualitas terbaik. Bunga salju Tianshan adalah tanaman herbal langka yang luar biasa. Dan juga merupakan obat Tibet yang sangat berharga. Bunga Edelweiss Tianshan yang biasa saja pun sulit ditemukan di dunia. Apalagi Edelweiss Tianshan yang luar biasa ini. Bagaimana mungkin bibi kelima yang miskin itu bisa memiliki barang bagus seperti ini? Ah, kamu ngomong apa itu? Kenapa aku tidak bisa memiliki barang seperti itu? Meneer-san saja sudah bilang kalau aku adalah pelanggan beruntung mereka. Makanya mereka memberikan barang paling berharga di toko mereka padaku. Dia tidak perlu membohongi aku dengan barang palsu. Mana aku tahu kau bicara yang benar atau yang palsu. Pokoknya aku tidak peduli. Demi kesehatan nenek, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh ini. Tidak bisa, Bu. Ribut-ribut apa sih? Kalian ini biasanya, kan? Sekian lama tidak kembali menjengukku. Susah payah akhirnya kembali juga. Kalian malah bertengkar di sini dan mengganggu kerabatku. Kalau kalian begini terus, mending jangan kembali lagi nanti. Bagaimana ini? Istriku galak sekali. Jangan-jangan aku akan dimakan. Seandainya aku tahu ini semenyeramkan ini, aku seharusnya tidak melanjutkan hidup. Sialan, zombie sialan. Nyonya, jangan marah. Anak-anak tidak bermaksud begitu. Nek, kalau saja wanita jalang ini tidak mengambil barang yang tidak jelas asal-usulnya dan memaksa kami untuk diam. Kapan kamu belajar bicara seperti itu? Hah? Wanita jalang? Apakah itu kata-kata yang pantas diucapkan oleh wanita terhormat? Nek, bukankah aku melakukan ini juga demi kesehatanmu? Kalau kau benar-benar sayang padaku, jangan membuatku marah. Bibi Wu, beritahu mereka untuk membekukan rekening Nona kedua. Sampai dia belajar bagaimana menghormati orang. Baru buka blokirnya. Baik, nenek. Baik. Anak ini. Mereka dimanjakan oleh orang tua mereka. Wah, aura nyonya muda terlalu kuat. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Kamu Shen King, kan? Iya, meskipun saya juga ikut bertengkar. Tapi, nenek, kamu sudah mengajarinya. Tapi jangan ajari saya juga. Sekilas saja sudah terlihat kau anak yang baik ya. Sini. Hadiah yang kau berikan. Nenek sangat menyukainya. Kau pasti memikirkannya dengan sungguh-sungguh ya. Nenek juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Bibi kelima, tolong ambilkan set perhiasan zamrud kita.
Lihat, apa kau suka? Aduh, bagaimana ya? Sudah, terima saja pemberian nenek. Kalau begitu, aku terima saja ya. Sisu kita ini sebenarnya baik dalam segala hal. Tapi soal percintaan, dia tidak peka. Bayangkan saja, usianya sudah lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang, belum pernah pacaran. Aduh, aku benar-benar khawatir dia akan kesepian seumur hidupnya. Mana mungkin, Pak Shang? Oh, maksudku Sisu. Sisu belum pernah pacaran. Apa? Ini namanya menjaga diri. Untungnya kau muncul. Hahaha, iya. Nona Shen, kau tidak tahu betapa bahagianya Nyonya Tua waktu Tuan Muda menelepon bilang mau membawamu pulang. Nyonya Tua tersenyum begitu lebar. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, kalian jarang sekali pulang. Malam ini menginaplah di rumah keluarga dan temani Nyonya Tua. Ah, baiklah, kita lakukan seperti ini. Didiwu, cepat kau atur. Baik. Nyonya. Nona Shen menginap di kamar yang mana? Kamar di sebelah Tuan Muda? Aduh, kukatakan kau ini benar-benar pikun. King dan Sisu ini. Kan sebentar lagi akan menikah. Masih bisa tidur di kamar terpisah ya? Suruh dia tidur di kamar Sisu saja. Cepat sana, baiklah. Batuk. Tidak bilang juga kalau masih mau makan. Bagaimana dengan anak ini ya? Biar aku yang cari jalan. Nek. Kita kan sudah sepakat sebelum menikah tidak boleh tinggal serumah. Lebih baik nenek minta bibiu untuk menyiapkan 2 kamar ya. Oh. Begitu ya. Bagaimana dengan masakan hari ini? Enak tidak? Kalau enak, makan yang banyak ya. Nek, aku sudah selesai. Aku masih ada urusan kantor. Aku ke kamar dulu. Nek, aku juga mau pergi. Ngobrol dulu sebentar sama nenek. Pergilah. King. Nenek sangat suka padamu. Begitu melihatmu, langsung tahu kamu anak yang baik. Sisu, kan? Orang tuanya sering berada di luar negeri. Karena itu, sejak kecil dia sudah terbiasa menjadi pribadi yang mandiri. Jangan lihat dia yang tampaknya dingin dan tenang. Sebenarnya, Sisu, ya, tentang perasaan ini. Dia tidak terlalu pandai mengekspresikannya. Jadi, kamu perlu lebih sabar dengan dia. Baik, nenek. Saya mengerti. King. Oh, tadi aku lupa. Nenek ingin menyampaikan sesuatu pada Sisu. Bagaimana kalau kamu naik dan panggil Sisu turun? Oke, baiklah. Presdirshang. Shen Qiang, kenapa kau di sini? Nenekmu memintamu turun, katanya ada yang ingin beliau bicarakan denganmu. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. Kau jangan lupa ya. Ada apa ini? Pintunya sudah dikunci, kan? Tenang saja, Nyonya. Semuanya sudah saya atur sesuai perintah Anda. Haha, bagus. Kalian berdua ini, masih saja jaim di depan saya. Anak muda zaman sekarang, siapa sih yang tidak tahu? Kalau mereka benar-benar dipisahkan. Hahai mem, nanti mereka malah saling merindukan. Kasihan. Tuan Muda dan Nona Shen. Maaf ya, kita harus sedikit membantu mereka. Kenapa kau belum pergi? Ini termasuk otot lurik. Pintunya terkunci. Aku juga ingin keluar, tapi tidak bisa. Pasti nenek sengaja. Sengaja memancingmu ke atas untuk memanggilku. Lalu mengunci kita di kamar yang sama. Aku masih harus mengurus urusan perusahaan. Mungkin kamu duduk sebentar dulu. Siapa tahu pintunya segera terbuka.
Lagi pula nenek tidak mungkin membiarkan kita tetap di dalam semalam, kan? Ah, hanya bisa begini. Sebenarnya dia cukup cantik saat tidur dengan tenang seperti ini. Ah, apa-apaan sih? Maaf ya. Aku tidak sengaja. Aku kira kau. Kau ngertilah. Tidak apa-apa? Apa perlu aku ambilkan kompres hangat? Ah, tidak usah. Aku tadi coba dulu. Pintunya masih tidak bisa dibuka. Hai, kalau kamu mengantuk, mandilah dulu. Tidur di sini saja. Tidur di sini. Ah, tenang saja. Kamu tidur di sofa, aku tidur di tempat tidur. Oh. Ah. Pergi. Ah. Cukup tampan juga, ya. Kalau aku punya pacar seperti dia, sepertinya lumayan juga. Hahaha. Hahaha. Ah. Shen Qiang, kau kenapa? Shen Qiang, kau baik-baik saja? Hei, jawab aku. Kakak senior. Kalau kau tidak menjawab, aku masuk. Tuan. Anda baik-baik saja. Saya akan menyelamatkan Anda sekarang. Kau lihat apa? Coba kulihat, apa kau terluka? Sedikit, sih. Rasanya tadi keseleo. Kaki yang mana? Yang ini. Pelan-pelan, jangan terlalu keras. Haha. Sepertinya kali ini aku punya harapan untuk menimang Cicit. Nyonya tua sekarang bisa tidur nyenyak, kan? Hahaha. Aduh, kakimu bengkak begini. Bengkak sekali. Harus diobati. Tapi kita sekarang tidak bisa keluar. Aduh. Tidak benar. Tidak ada suara lagi. Aku akan dengarkan lagi. Aku akan cari nenekku. Nenek, bibiku. Kalian sungguh keterlaluan kali ini. Kalian sampai melukai Kinkin. Tuan muda, kami juga tidak sengaja. Kami hanya ingin membantu mempererat hubungan Anda dengan Nona Shen, kan? Iya, kami benar-benar tidak sengaja. Kami juga tidak tahu. Kami pikir kalian berdua, Kinkin, maaf ya. Nenek tidak bermaksud menyakiti kamu.
Nenek, ini bukan salahmu. Ini salahku sendiri, aku tidak bisa menjaga keseimbangan. Jangan merasa bersalah. King, sekilas saja sudah terlihat kau anak yang baik. Terluka begini masih sempat menghibur nenek. Bibiu, ambilkan sarang walet itu untuk King. Nyonya, sarang walet itu kualitas terbaik dari yang terbaik. Itu sengaja dikirim Nyonya dari luar negeri untuk kesehatan Nyonya. Disuruh ambil, ya ambil saja. Tidak usah banyak bicara. Barang nenek itu terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. King, ini sedikit tanda mata dari nenek. Kalau kamu tidak menerimanya, nenek merasa tidak enak. Kamu harus menerimanya. Ayo. Tidak, sungguh tidak perlu. Aduh, terimalah. Anggap saja ini hadiah maaf dari nenek. Aduh, sekarang satu-satunya harapan nenek adalah Shisu dan Shisin bisa segera berkeluarga. Memberi nenek beberapa cicit. Nenek hari ini juga agak tidak sabar. Hijau emerald ini adalah warisan keluarga kami, loh. Juga merupakan hadiah pertemuan dari nenek untuk cucunya. Ah, hari ini kita bertemu, ya. Sekarang dia sudah ada pemiliknya. Iya. Nenek memberikannya kepadamu. Terimalah saja, jangan sampai ketahuan. Terimalah pemberian nenek. Terima kasih, Nek. King, terimalah gelang ini. Kau harus melanjutkan keturunan. Dengan Shisu. Nenek ingin menimang cicit, hahaha. Nek, kami mengerti. Kami akan berusaha. Hahaha. Hati-hati ya. King, sempatkanlah untuk pulang menjenguk nenek ya. Baik, Nek. Bibiu, kesehatan nenek sedang kurang baik. Cepat bantu dia kembali beristirahat. Nek, ayo cepat pulang. Anginnya kencang. Baiklah. Kali ini penampilanmu bagus. Senang mengobrol dengan nenek. Lebih dari itu, aku tidak hanya mengobrol tapi juga memberikan dukungan emosional. Itu namanya cedera kerja. Kalau kau tidak menaikkan gajiku, rasanya tidak adil. Hadiah dari nenek masih kurang, ya? Nyonya muda tetap nyonya muda. Kamu tetap kamu. Jangan bilang kamu mau ingkar janji. Ku bilangin ya. Menipu perasaanku boleh. Tapi menipu uangku tidak. Menipu perasaan boleh. Males ngomong sama kamu. Transfer. Aku tutup dulu. 60.000. Gaji 30.000. Santunan kecelakaan kerja 20.000. Dan penggantian biaya 10.000. Bagaimana, puas tidak? Puas. Oh. Nanti gelangnya akan saya kasih ke kamu. Kamu yang begitu suka uang. Kenapa tidak mengambil barang berharga ini? Pepatah mengatakan, orang bijak mencintai harta, tapi dengan cara yang benar. Meski aku suka uang, tapi aku harus mendapatkannya dengan usahaku sendiri. Lagi pula, gelang itu pusaka keluarga nyonya muda. Yang akan beliau berikan untuk calon cucu menantunya. Secara emosional maupun logika, aku tidak seharusnya mengambilnya. Rupanya wanita ini tidak begitu bodoh. Si Jalang Shen King itu entah menggunakan taktik apa. Sampai-sampai adikku tergila-gila padanya. Dia bahkan membawanya kembali ke rumah tua. Apa? Shisu benar-benar membawa wanita jahat itu kembali ke rumah tua. Bukan hanya itu. Dia juga membuat adikku akun banknya dibekukan oleh nenekku. Dia kan hanya anak seorang petugas kebersihan. Kenapa dia bisa begitu? Iya, benar. Perkara kita dipermalukan di pesta kemarin sudahlah. Kau tahu? 2 hari yang lalu, aku bertemu dengannya saat aku membeli obat. Menir-san itu juga membelanya. Aneh sekali. Aku ingin lihat seberapa anehnya dia. Bagaimana kalau kita beri dia pelajaran? Suer. Shen King. Sebentar lagi pulang kerja. Tadi kau bilang mau memberi dia pelajaran. Bagaimana kau akan memberi dia pelajaran? Dia tidak akan kenapa-napa, kan? Tenang saja, dia tidak akan kenapa-napa.
Kalau begitu, itu hanya untuk menakut-nakuti dia. Terlalu mudah untuknya. Keke, bukankah kau bilang tadi jangan ikut campur? Kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah kuberikan. Tunggu saja pertunjukannya malam ini. Hei, adik. Kau sedang apa? Adik, kau takut? Kakak akan memelukmu. Jangan, jangan mendekat. Kau takut apa? Kakak kan bukan orang jahat. Aku tidak peduli kau siapa. Jangan dekat-dekat denganku. Hei. Si cantik, kenapa kau malah berbaring sendiri? Kakak akan segera datang. Memanjakanmu. Lepaskan. Aduh, masih seperti cabai kecil yang pedas. Jangan datang ke sini. Berani melemparkan wajahmu, tidak tahu malu. Sudah. Susu, aku telepon kamu. Halo, ada apa? Tidak ada apa-apa, adik. Di sini cuma kita bertiga. Kau teriak pun tak ada yang akan datang menolongmu. Lebih baik kau menyerah saja. Hei, pakai pistol. Tolong. Wah. Lunan. Cari tahu keberadaan Shen King sekarang juga. Mobil pengganti segera datang. Ini belum terhitung, kan? Shen King. Naik. Tunggu sebentar. Kak. Kita bicarakan baik-baik. Aku cuma bercanda tadi. Lepaskan aku dulu. Jangan main-main seperti ini denganku. Cepat tidak. Tidak. Aku tiba-tiba sadar. Memaksa itu tidak menyenangkan. Bagaimana kalau kau lepaskan aku? Aku cium kau sekali? Benar. Tentu saja, kau juga tidak jelek. Aku juga tidak dekat denganmu, kan? Dari tadi begini, kan, selesai. Ayo. Ayo, cium. Cepat cium, aku tidak punya banyak kesabaran. Cepat. Jangan terburu-buru. Ayo. Telingaku. Aduh, nenekku. Cepat panggil nenekmu, sudah cukup. Lepaskan dulu mulutmu. Telingaku hampir digigit habis. Kalian berdua ngapain diam saja, cepat lakukan sesuatu. Tadinya aku ingin bersikap baik padamu. Tak kusangka kau begini. Kurang ajar. Hari ini kalau Tuan Lu ini tidak menghabisimu. Aku bukan bermarga lu lagi. Ayo. Lepaskan aku, mesum. Jangan mendekat. Suer, bagaimana kalau kita sudahi saja? Kalau sampai terjadi sesuatu dan mereka menyelidiki kita kan tidak melakukan apa-apa. Jelas-jelas Shen Ping sendiri yang matre. Dan melihat pria kaya langsung ingin mendekatinya. Dia sendiri yang menggoda Tuan Muda Lu. Kita tidak melakukan apa-apa. Sudahlah. Damanya sudah cukup, ayo pergi. Ya. Ah. Memegang sekarang tidak ada. Bersihkan tanahnya. Siapa yang berani mengganggu urusan baik Tuan Lu ini? Berani menyentuh wanitaku? Aku tidak tahu. Cepat pergi. Tangan saya terluka.
Luka kecil. Tidak apa-apa. Itu juga tidak bisa. Tuan Shen tanpa panik seperti apa ya? Ini Nona. Di mana Nona? Nona, ada apa? Orang kita datang ke rumah Nona yang kedua. Nona Filipina. Jika tidak segera tiba, akibatnya tidak dapat dibayangkan. Konsekuensinya sangat buruk. Apa? Jadilah anak perempuanku. Aku tak ingin hidup lagi. HMPH. Kalau begitu, biarkan aku menghilang dari Hai Cheng. Baik. Lihat ini. Linan. Apa kau ada rencana menghadiri pesta dalam waktu dekat? Bukankah Direktur Zhang paling benci acara keramaian? Tenang saja, yang bisa saya tolak, sudah saya tolak semua. Lalu bagaimana dengan kegiatannya? Pengaturan kegiatan cukup diserahkan ke manajer cabang saja. Mana perlu direktur turun tangan? Lalu, ada yang lain? Terutama yang melibatkan wanita. Nenek kangen aku nggak akhir-akhir ini? Nelepon aku nggak? Setelah bapak terakhir kali membawa Nona Shen ke kampung halaman, Nyonya besar belum menelepon lagi. Sepertinya beliau sudah tenang. Presdir Shang. Jangan-jangan bapak ingin bertemu Nona Shen tapi tidak punya alasan, ya? Sembarangan. Aku tidak bermaksud begitu. Kalau bapak ingin bertemu Nona Shen, langsung saja janjian dengannya, kan? Sudah kubilang aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, aku terlalu banyak bicara. Bapak belum juga dapat kabar dari Nona Shen. Bagaimana kalau langsung mengirim pesan padanya? Kau agak cerewet belakangan ini. Nona, akhirnya Nona pulang. Bagaimana kabar Shangxi akhir-akhir ini? Di bawah kepemimpinan Tuan Muda, perkembangannya sangat bagus. Apakah si Su masih seperti dulu, tidak mau dijodohkan? Ya. Tapi kudengar belakangan ini dia sedang pacaran. Pacaran? Dari keluarga mana? Keluarga Ning. Keluarga Meng atau Chen? Bukan keduanya. Katanya dia putri seorang petugas kebersihan. Apa? Bagaimana kalau kita tanya dia langsung? Presdir Shang, tangan Anda sudah lebih baik. Belum, masih sakit. Lagi pula, tanganmu terluka karena menyelamatkanku. Katanya bisa diatasi dengan melakukan hal yang sama. Bagaimana kalau aku buatkan sup kaki babi untukmu? Boleh juga. Kalau begitu nanti aku antar ke kantormu. Nanti kamu minta Luna untuk mengambilnya di bawah ya. Tidak usah, kamu langsung naik saja. Aku tunggu di ruang kantor Sio. Baik, saya mengerti. Baik. Cepat beres-beres. Asisten lu bilang sebentar ada tamu penting yang akan datang. Kita tidak boleh mengabaikannya. Penting gimana ini? Sampai seheboh ini. Permisi, Anda mencari siapa? Saya ingin bertemu Direktur Shang. Maaf, di mana kantornya? Direktur Shang tidak semua orang bisa bertemu beliau. Apa Anda sudah membuat janji? Beliau bilang saya bisa langsung ke sini. Jangan-jangan dia tamu penting yang dimaksud asisten lu? Mana mungkin? Lihat saja penampilannya yang lusuh itu. Kalau menurutku, pasti wanita murahan yang berlagak sok kaya. Nona, hari ini kami memang punya tamu penting. Jangan bercanda dengan kami. Aku juga tidak bercanda denganmu. Benarkah Direktur Shang yang bilang? Nona, setiap hari banyak sekali wanita yang ingin bertemu Direktur Shang kami. Dan mereka semua punya macam-macam cara. Memimpikan suatu hari nanti bisa terbang tinggi dan menjadi seperti burung phoenix. Menurutku, sebaiknya ibu simpan saja semua trik kecil itu. Dan semua rencana licik itu. Daripada ibu gunakan itu. Lebih baik ibu cari pekerjaan yang layak. Kau benar juga. Aku memang harus pergi bekerja siang ini.
Jadi tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Kalau tidak percaya, kalian bisa telepon dan tanya saja. Silakan tunggu sebentar. Saya akan telepon dulu. Aduh, tidak perlu repot-repot dengan orang seperti dia. Pasti dia hanya menyamar. Menurut saya, dia pasti penipu. Tapi, Nona, saya sarankan. Kami melarang Nona naik demi kebaikan Nona sendiri. Orang yang terakhir berpura-pura menjadi pacar Tuan Shang bernasib buruk. Kenapa kalian tidak percaya, sih? Sudahlah, aku telepon dia sendiri. Halo? Halo, Tuan Sheng? Dua wanita muda di lobi bawah tidak mengizinkan saya masuk. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Lunan, bagaimana kau mengaturnya? Qin Jing di bawah tidak bisa naik. Saya sudah memberitahu mereka bahwa ada tamu penting yang akan datang. Dan meminta mereka untuk melayani dengan baik. Apa mereka tidak menawarkan tempat duduk? Direktur Shang, jangan marah. Aku akan menelepon dan memberi mereka pelajaran. Nanhua, kau turun sendiri, Qin. Kalian dengar, kan? Sekarang aku boleh masuk. Bagaimana kau membuktikannya? Kau tadi menelepon Tuan Shang? Bagaimana kalau kau menyuruh orang lain untuk menyamar? Hei, kau. Siapa yang menyuruh kalian menyusahkan Nona Shen? Kepala pelayan Qian. Silakan, Nona. Aku tadi sudah mau menyuruhmu bertanya. Kau malah bilang bukan. Bagaimana ini? Kalau Tuan Shang sampai marah. Gawat ini. Mana aku tahu? Tamu penting yang asisten lu bicarakan itu pasti orang kaya atau berpangkat. Lihat saja penampilannya yang lusuh itu. Di mana Nona Shen? Barusan dijemput oleh kepala pelayan Qian. Kenapa kepala pelayan Qian datang ke kantor? Tadi katanya aku disuruh langsung ke kantor presiden. Ada apa lagi ini? Nona Shen, silakan. Kita mau kemana? Ke Sheng Yuge. Sheng Yuge. Sekarang kan waktunya makan. Nona Shen, kau pasti lapar juga. Ke sana untuk makan? Kenapa Xiaoshiku bertingkah lagi? Oh, aku sudah bilang padanya. Aku akan pulang setelah mengantar sup kaki babi untuknya. Aku tidak akan makan. Aku masih harus kembali bekerja. Nona Shen, yang ingin makan dengan Anda bukan tuan muda. Melainkan nyonya. Silakan, Nona Shen. Direktur Shang, gawat. Nona Shen dibawa pergi oleh pengurus Qian. Pengurus Qian? Tidak. Kau tahu mereka pergi kemana? Sheng Yuan Ge, cepat. Kita harus sampai di sana sebelum mereka. Ah. Bukankah itu ibuku? Bagaimana bisa dia ada di sini? Mungkin aku salah lihat. Seharusnya jam segini dia sedang bekerja. Tante. Halo. Saya mewakili ibu saya. Saya datang, saya kakaknya, silakan duduk. Nona Shen, saya rasa kau tak keberatan aku mengundangmu makan malam dengan cara seperti ini, kan? Tidak. Bagus, aku tahu kau tak keberatan. Oke, kau sama sekali tidak mendengarkanku. Kau sangat menyukai adikku. Kau tidak menceritakan apapun padaku. Dalam situasi seperti ini, kamu mau dengar yang sebenarnya atau yang bohong? Aku dua-duanya tidak mau dengar. Kakak Sisu memang benar-benar spesial. Begini saja, aku tidak akan berbelit-belit denganmu. Kamu tahu, dengan latar belakang keluarga seperti kita, yang paling penting adalah kesetaraan dan kecocokan. Dia boleh saja tidak menyukai perjodohan ini. Dia bisa memilih untuk bersama wanita yang dicintainya. Tapi setidaknya latar belakang keluarganya harus memadai, kan? Setidaknya, jangan sampai dia putri seorang petugas kebersihan. Benar, kan? Begini saja. Di sini, ada 3 juta. Kudengar Nona Shen bekerja sebagai pelayan. Isi di dalamnya mungkin setara dengan gaji 10-20 tahunmu.
Ambil kartu ini dan tinggalkan adikku. Bagaimana ini? Tidak puas? Kutambah 100 juta lagi. Haruskah aku memberitahunya? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi dua bersaudara ini benar-benar gila. Aku peringatkan kau. Jangan keterlaluan. Halo kak. Baik, aku tunggu. 5 juta, kau bisa atau tidak, harus kuakui berhasil. Terima kasih, kak. Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Aku sudah tahu dari dulu kalau dia perempuan matre. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada uang. Sudah kubilang kau suka Nona Shen. Kau tidak mengaku juga. Aku menyukainya. Mana mungkin? Lalu kenapa bapak semarah ini padaku? Aku marah padanya karena dia mata duitan. Demi 5 juta, dia mengorbankan persahabatan kita. Mungkin Nona Shen bukan karena uang. Melainkan karena Nona besar membujuknya dengan cara licik. Dia takut terjadi perselisihan. Maka dari itu dia pura-pura setuju. Aku telah salah paham padanya. Halo, ada orang di rumah, Nona Shen? Oh, iya, sebentar. Halo, Nona Shen. Ini barang Anda. Baik. Ini lukisan Anda. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ibu Kingking bawakan kamu burger. Bu, ini nanti dulu. Ini sedang apa? Bu, aku baru-baru ini dapat sedikit uang. Jadi aku belikan ibu sesuatu. Bagaimana? Ibu suka? Untuk apa menghabiskan uang ini? Aduh, ibu kan sudah kerja keras setengah hidup. Aku ingin ibu menikmati hidup. Kingkingku sudah besar. Ayah, tenang saja. Ini baru permulaan. Kedepannya aku akan menghasilkan lebih banyak uang untuk ayah nikmati. Baiklah, ayah mengerti. Kita makan dulu, ya. Nyonya sudah diselidiki. Presdir Shang sudah menyelidiki semuanya. Katakan, Nona Shen pergi belanja besar-besaran di mal hari ini. Dia tampak sangat senang. Bagus. Wanita sialan ini. Sudah kubilang dia tidak tulus pada Sisu. Kasihan anakku yang bodoh itu. Tepat sekali. Tuan Shang. Selarut ini kau mau kemana? Mencari wanita itu. Aku ingin lihat apakah hatinya terbuat dari batu. Bu, aku mau buang sampah ke bawah ya. Tuan Shang. Sedang apa Anda di sini selarut ini? Shen Qiang, apa kau tidak punya penjelasan untukku? Jelaskan apa? Oh ya, aku lupa memberimu sup kaki babi. Tadi aku ada urusan. Saat aku membawanya pulang, ternyata sudah dingin. Kamu mau minum? Kalau kamu mau, aku akan memanaskannya untukmu sekarang. Bukan itu yang kubicarakan. Lalu apa yang kau bicarakan? Jangan-jangan dia tahu aku bertemu kakaknya? Jangan bilang kau mau minta uang padaku. Uang, yang kau tahu cuma uang. Memang uang itu dari kakakmu. Tapi karena sudah diberikan padaku, itu jadi milikku. Jangan berharap bisa mendapatkannya kembali. Jadi, kau meninggalkanku hanya demi 5 juta. Tuan Shang. Apa kau terlalu mendalami peran ini? Lagi pula, ibumu saat itu mengira kita benar-benar pacaran. Makanya dia memberiku uang itu. Mana dia tahu kalau hubungan kita hanyalah hubungan kerja. Omong kosong apa itu? Hubungan kerja. Iya. Aku menerima uang itu. Pertama, untuk memenuhi permintaan kakakmu untuk tidak berpacaran denganmu. Kedua, aku masih bisa terus bermain untukmu. Jadi, tenang saja. Shen Qiu, aku tidak menginginkan hubungan yang seperti ini. Kamu terlalu tak tahu malu. Hanya untuk mendapatkan uangmu kembali. Segitu tidak punya uang? King, aku serius.
Aku suka kamu. Menyakitiku itu lelucon. Sama sekali tidak lucu. King, aku urutan keempat. Sudah malam, aku mau tidur. King. Halo. Linan, aku baru saja ditolak oleh Shen King. Ayo. Menurutku, cowok itu cukup baik ya. Kenapa kamu tidak menerimanya? Bu, ibu sudah lihat semuanya, kan? Tentu saja. Lagi pula, ibu lihat kamu juga sepertinya menyukainya. Mempermainkan perasaanku bolehlah. Tapi mempermainkan uangku tidak bisa. Ibu benar, kan? Hah? Kalaupun aku suka, lalu kenapa? Suka tidak bisa membuatku kenyang. Lagi pula, jarak antara aku dan dia begitu besar. Kalaupun aku setuju, kakak perempuannya tidak akan setuju. Lebih baik aku berhenti berhayal. Siapa bilang? Putriku pantas mendapatkan orang terbaik di dunia ini. Bu. Fresh Dirshang, bunganya. Dekorasi coklat yang disiapkan dengan cermat. Ini semua penting untuk pernyataan cinta. Fresh Dirshang, lihat tempat yang Anda pilih. Mana yang terkesan romantis? Gengsi, kenapa kau tidak bilang? Kau terlihat seperti ingin menuntut Nona Shen. Siapa yang tahu kau tiba-tiba menyatakan cinta? Kalau begitu cepatlah pergi. Baik, sebentar. Bu, sudah belum? Aku mau mandi. Bu. Lama sekali. Ibu. Buka pintunya. Bu. Bu. Om, paman harus menyelamatkan saya. Bu, ibu harus menyelamatkannya. Nona Shen, tenanglah. Saat ini kami belum tahu kondisi ibumu. Kita harus menunggu hasil pemeriksaan keluar. Kumohon. Berapapun biayanya. Aku bersedia melakukan apapun. Kau harus menyelamatkannya. Tenang saja. Bu, ibu tidak boleh kenapa-napa. Aku baru saja dapat sedikit uang. Beberapa hari lagi kita akan beli rumah besar. Kita tidak perlu lagi sewa rumah. Semua ini belum sempat kukatakan. Fresh Dirshang, puas dengan ini? Ungkapan cinta membutuhkan suasana romantis seperti ini. Fresh Dirshang, kali ini kurasa Anda pasti berhasil. Halo. Fresh Dirshang. Apakah ada sesuatu? Kau kenapa? Kenapa menangis? Oh. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit masalah di rumah. Fresh Dirshang, Anda di mana? Aku segera ke sana. Tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, tunggu aku. Luna, pastikan lokasi Shen Qian sekarang. Aku segera ke sana. Baik. Bu. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Ibumu untuk sementara tidak ada masalah serius. Mungkin karena terlalu kelelahan. Istirahatlah selama beberapa waktu lalu periksa kembali. Kita lihat apakah kondisinya akan membaik. Membaik. Maksudmu, kondisi ibu sangat serius? Tidak juga. Iya. Tidak terlalu optimis. Tapi, tadi kau bilang tidak ada masalah serius. Sementara. Kata dokter, untuk sementara. Kalau memburuk, masalahnya akan besar. Dokter, kumohon. Tolong selamatkan ibu saya, kumohon. Baik, tenang saja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Nona Shen, silakan bayar di sini. Oh, terima kasih.
Saya dengar tante sedang dirawat di rumah sakit. Apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Bagaimana kondisinya? Hasilnya tidak terlalu optimis. Penyakitnya, ayo bayar biayanya dulu. Tidak perlu, terima kasih. Tidak masalah, sebentar lagi saya akan memanfaatkan koneksi bisnis. Carikan aku dokter terbaik untuk mengobati penyakitku. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan Shang. Tapi kau tahu aku tidak menerima pemberian tanpa imbalan. Aku tidak bisa menerima uangmu. Dan juga tidak bisa menerima bantuanmu. Ini tip untukmu. Tuan Shen, semua indikator kesehatan Anda sangat baik. Mengapa Anda susah payah menipu Nona? Ini ujian terakhirku untuknya. Menguji King King. Dia sekarang punya kemampuan untuk mencari uang sendiri. Dan di sampingnya ada seseorang yang tulus menyukainya. Tanpa peduli latar belakang keluarganya. Sudah saatnya dia tahu identitas aslinya. Jadi, kau ingin mengujinya? Melihat apakah Nona punya keberanian untuk bangkit kembali setelah kehilangan segalanya. Ya. Aku ingin melihat apakah dia akan berubah setelah kaya, melupakan jati dirinya. Direktur Shen sungguh berniat baik. Sungguh rencana yang matang untuk anaknya. Orang yang mencintai anaknya akan memikirkan masa depannya dengan saksama. Kenapa menurutmu Shen King tiba-tiba menjaga jarak denganku? Mungkin karena sebelumnya dia selalu mencari akal untuk meminta uang dariku. Mungkin. Apa dia tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Hanya menganggapku sebagai bos? Mungkinkah Nona Sulung mengatakan sesuatu kepada Tuan Xiao? Nona Shen benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Misalnya, kalian bukan orang dari dunia yang sama, atau semacamnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Cari cara untuk mencairkan suasana dulu. Mendekatkan diri dengan Nona Shen. Dan beritahu dia kalau pendapat Anda dan Nona berbeda. Bagaimana cara mencairkan suasana? Anda bisa sedikit berpura-pura lemah. Biar dia peduli dan mengurus Anda. Permohonan, Mayor, kau baik-baik saja. Anda bisa sedikit berpura-pura lemah. Biar dia peduli dan mengurus Anda. Ada apa? Aduh, sakit. Aduh, luka di lengan ini belum sembuh. Dan sekarang terluka lagi. Maaf ya. Tidak apa-apa, asalkan kamu baik-baik saja. Aku kebetulan mau pulang untuk memasak sup untuk ibuku. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang? Aku periksa lukamu, ya. Baiklah. Bukan maksudku. Baik. Ayo. Lepas dulu bajumu. Terburu-buru sekali. Aku belum siap. Mikirin apa? Bagaimana aku bisa memeriksamu kalau kau tidak membuka bajumu? Baiklah. Kok parah sekali? Mungkin akan sedikit sakit. Tahan sedikit, ya. Aku membuatmu kesakitan, ya? Tidak. Iya, agak sakit. Maaf ya. Akulah yang seharusnya minta maaf. Soal ibuku. Aku akan memikirkan caranya. Apa yang ia katakan tidak mewakili pikiranku. Aku ingin memberitahumu. Saya tidak peduli dengan identitasmu. Saya benar-benar menyukaimu. Saya harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk mengejarmu, ya? Kamu bisa pertimbangkan lagi. Tidak perlu terburu-buru memberiku jawaban. Bukankah kamu bilang bahwa berita tentang Sisu yang berkencan dengan seorang pelayan sudah sampai ke Ibu Shang? Saya yang menyebarkan beritanya. Dan kabarnya Ibu Shang sudah bertemu dengan Shen King. Dan memberinya 5 juta untuk meninggalkannya. Presdir Shang. Apa Sisu tahu? Seharusnya dia tahu. Lalu kenapa mereka masih bersama? Aku juga tidak tahu. Mulut wanita ini seperti disihir. Meskipun tahu obsesinya. Tapi tetap saja tak mau melepaskanku. Kalau begitu, aku hanya bisa membuatnya tahu betapa aku merindukan rumah. Sudah semalaman bergadang. Kau mau minum sup ayam untuk mengisi perutmu? Tanganku lemas. Belum bangun juga? Bisakah kau menyuapiku? Asisten lu masih menunggu di bawah. Aku suruh dia naik untuk menyuapimu. Jangan deh. Dua pria saling menyuapi, menjijikan.
Lebih baik kau saja yang menyuapiku. 2 kali ini aku terluka karenamu. Baiklah. Enak? Enak banget. Sisu, sini. Minum lagi. Dapat. Fresh Dirshang, kenapa tidak pakai sedotan saja? Kan tidak perlu pakai sendok? Cepat minum, habis ini aku harus ke rumah sakit antar sup untuk ibuku. Bukankah Nona Shendong sedang membuatkan sup untuk Anda? Kalau sekarang makan ayam goreng, nanti masih muat makan sup? Sudahlah, jangan bicarakan dia. Dia sudah lama pergi dan belum kembali. Kalau aku terus menunggu, perutku akan keroncongan. Direktur Shen, Nona Shen sudah datang. Bu, aku bawakan sup untuk ibu. Ah, terima kasih sayang. Tidak repot kok. Anda? Saya atasan ibumu. Dengar-dengar ibumu sakit. Saya datang untuk melihat. Oh. Halo. Terima kasih. Kenapa ada yang berayam goreng di sini? Saya belum makan malam. Aku terlalu lapar di jalan. Jadi aku beli ayam goreng. Oh, putra ibu. Benar-benar aneh. Mana ada yang menjenguk. Lalu makan ayam goreng di kamar orang lain. Aku membuatkan sup untuk ibuku. Kamu mau ikut minum? Enggak usah. Kalian enggak apa-apa, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Iya. Istirahat yang cukup ya. Bu. Coba sup ayam buatan ibu. Kok bisa begini? Proyek Tianyao ini terus berjalan. Bagaimana bisa tiba-tiba dibatalkan? Selidiki dan cari tahu di mana letak masalahnya. Pak Shang, bukan hanya proyek Tianyao. Tapi beberapa proyek lain juga mengalami masalah besar dan kecil. Aku curiga ada orang yang menargetkan kita. Selidiki sampai tuntas. Lihat baik-baik. Siapa yang seberani ini? Iya. Dokter. Bukankah dokter bilang setelah istirahat akan memeriksa ibu saya lagi? Hasilnya sudah keluar. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Ibu saya. Aku bahkan belum sempat berbakti dengan baik kepada ibuku. Nona Shen, jangan menangis dulu. Saya belum mengatakan apa-apa. Kau tak perlu bicara. Aku sudah tahu. Ibuku dia. Kondisi ibumu sudah stabil. Kondisi ibuku. Apa maksudnya kondisi ibuku sudah stabil? Lalu kenapa kau tadi menggelengkan kepala? Kukira kondisinya parah. Hai, saya menggeleng karena meskipun kondisi ibu kamu tidak serius. Tetapi biaya perawatan selanjutnya cukup besar. Mungkin beban di masa depan akan sangat berat. Selama bisa menyembuhkan ibu saya. Apapun biayanya, saya rela mengeluarkannya. Bahkan kalau harus menghabiskan seluruh tabungan saya, bekerja keras, apapun, saya akan melakukannya. Meskipun saya sangat menyukai uang. Tapi saya bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang baik untuk saya dan ibu saya. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada ibuku. Apakah semuanya sudah diatur? Semua sudah diatur. Dengar-dengar, situasi di pihak Shangxi sudah kacau sekali. Bagus, lanjutkan. Aku akan membuat Shangxi menyesal karena menikahi wanita itu. Menolak untuk menikah denganku. Ada apa? Kamu ada yang ingin disampaikan? Paning, kudengar orang-orang yang melawan Pak Shang sebelumnya bernasib buruk. Keluarga Wang, dalam semalam, jatuh dari keluarga kaya di Haicheng menjadi perusahaan kecil. Keluarga Lu bahkan langsung menghilang. Putra kedua keluarga Lu bahkan dipukuli di gang gelap sampai impoten. Bagaimana kalau kita mundur saja? Diam. Perusahaan kecil itu bisa dibandingkan dengan keluarga yang kita. Lakukan saja apa yang kusuruh. Suamiku, aku selalu khawatir kematianmu yang terlalu cepat akan memengaruhi perkembangan King kita.
Jadi, saya terus-menerus menuntutnya dengan ketat. Takut dia tersesat. Selama seminggu ini, dia merawat saya tanpa henti. Meskipun saya tahu dia menghabiskan banyak uang untuk saya, dia tidak pernah mengeluh. Sekarang terlihat, kami sederhana dan baik hati. Berani dan penuh rasa hormat. Memiliki prinsip dalam bertindak. Dia sudah besar. Dia tumbuh menjadi gadis yang baik. Bu, ibu sudah bangun? Ibu lapar? Ada yang ingin ibu makan? Aku akan membelikannya untuk ibu. Tidak usah, sebentar lagi rumah sakit menyediakan sarapan. Makan sarapan dari rumah sakit saja. Kamu pasti lelah merawatku beberapa hari ini. Bagaimana kalau kamu cuti saja? Pulanglah dan tidur yang nyenyak. Mana bisa begitu? Cuti sehari berarti gajiku berkurang sehari. Aku masih harus menabung banyak uang agar kamu bisa hidup enak. Anak ini. Kalau begitu, karena kamu tidak sarapan, aku balik kerja dulu ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Aku akan segera ke sini. Baik. Hei, King. Setelah keluar dari rumah sakit, ibu akan membawamu ke suatu tempat. Ibu akan memberitahumu sebuah rahasia. Baik. Kalau begitu, kau harus cepat sembuh. Siapkan mobilku. Baik, Anda mau kemana? Tentu saja menemui wanita jalang itu, Shen King. Sekarang Tuan Shang kita sangat sibuk sampai pusing 7 keliling. Bagaimana dia bisa seenaknya bersenang-senang tanpa tahu apa-apa? Pelayan. Maafkan saya. Nona, saya sudah selesai kerja. Anda bisa membiarkan kami. Ternyata Nona Nie. Anda benar-benar tenang sekali. Pacar Anda sampai sibuk sekali. Tapi Anda masih bisa bekerja di sini tanpa merasa cemas. Nona Nie, kau ingin mengatakan apa? Aku ingin mengatakan apa? Oh, aku lupa. Kau menyukai uangnya. Bukan karena kau benar-benar menyukainya, makanya kau bersamanya. Nona Nie, seperti yang kukatakan tadi. Aku sudah selesai bekerja. Lebih baik ku minta rekan kerjaku yang lain untuk melayanimu. Tunggu, aku belum selesai bicara. Aku benar-benar penasaran. Apa kau bersama Siku karena menyukai uang keluarganya? Sekarang orang yang seharusnya lebih khawatir adalah kau, bukan? Lagi pula, jika keluarga Shang bangkrut, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Siku tidak memberitahumu? Ah, iya juga. Bagaimana kalau dia sudah memberitahumu? Lalu kau malah meninggalkannya? HMPH. Kau bicara apa sih? Mana mungkin bisnisnya bangkrut? Tidak percaya? Coba telepon dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sepertinya Tuan Shang kita terlalu sibuk sampai tak sempat mengangkat telepon dari pacarnya. Krisis yang dihadapi keluarga Shang bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Tapi dengan bantuan keluarga Ning kami, situasinya akan berbeda. Kau mau apa? Apa yang aku inginkan belum jelas, ya? Aku ingin kau meninggalkan Hai Cheng. Menghilang dari pandanganku. Dengan begitu, aku bisa menggunakan pengaruh keluarga Ning untuk membantunya. Apa alasan aku harus percaya padamu? Karena aku adalah putri sulung keluarga Ning. Karena aku menyukai Xiao Shijun. Asalkan kau pergi. Aku tidak tega mengikatnya di rumahku sendiri. Lagi pula, dia bukan barang. Bukan berarti kalau aku memberikannya padamu, dia akan menjadi milikmu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Selama kamu pergi, saya akan punya cara untuk menghadapinya. Tapi tidak ada. Tapi waktumu sudah tidak banyak lagi. Saya beri kamu 10 menit untuk berpikir. Grup Shang baru-baru ini menerima 4 ember. Mitra kerja mulai mengambil. Presiden Direktur Zhang Shisu sedang diwawancarai oleh berbagai pihak di lokasi. Direktur Zhang sudah memeriksanya. Nona Ning lah yang bermain curang. Saya sudah mengatur orang untuk mengawasi Nona Ning. Lin Sui. Sepertinya aku terlalu toleran padanya. Yunan, kau atur rencana kontingensinya. Sepertinya sudah waktunya untuk memulai rencana itu. Direktur Zhang, bukankah Bapak bilang tidak boleh ketahuan? Jika kita menggunakan rencana lain, apa yang Bapak sembunyikan selama ini tidak akan terbongkar. Sekarang kita tidak bisa memikirkan itu lagi. Jika kita tidak segera mengambil tindakan darurat, saham perusahaan akan dimakan habis oleh keluarga Ning. Dia ingin memojokkan saya. Memaksa aku untuk menikah dengannya.
Mana mungkin aku membiarkannya menang. Nona Ning kali ini benar-benar keterlaluan. Tuan Shang, gawat. Kami menemukan Miss Wei pergi menemui Nona Shen. Untuk apa? Ayo. Bagaimana? Sudah dipertimbangkan? Waktumu tidak banyak. Lihat siapa yang berani macam-macam. Wah. Suamiku, kau hebat sekali. Hati-hati. Ternyata tanpa kusadari dia sudah melindungiku berkali-kali. Sedikit lebih lambat. Toko itu tidak akan bisa dinilai. Pikirkan baik-baik permohonanmu. Biarkan aku juga melindungimu sekali ini. Baik. Aku berjanji akan meninggalkan Hai Cheng. Tapi kau harus menepati janjimu. Tenang saja, yang ingin kulakukan adalah menyakiti. Selama kau pergi, aku tidak hanya akan membantu Shang Jia melewati krisis ini, dan akan membantu para pedagang mencapai puncak yang lebih tinggi. Presiden Shang dan Nona Shen seharusnya baik-baik saja. Lagi pula ini di depan umum. Ning Sui seharusnya tidak akan melakukan apapun. Semoga saja. Kota provinsi ya. Aduh, kau mencengkeramku terlalu keras. Aku tanya tentang kota provinsi. Mana aku tahu, Shen King? Jangan pura-pura. Aku menyuruh orang mengawasimu datang menemuinya. Pergi. Pergi. Kau bilang apa padanya? Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya memberitahunya kalau tokonya akan bangkrut. Orang sepertinya, yang mementingkan keuntungan. Dia takut terlibat, jadi tidak bekerja lagi. Dia mengundurkan diri dan pergi. Omong kosong, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Susue. Kalau begitu, cerai saja dengan aku. Aku akan membantumu melewati krisis bisnis ini. Xiao Shisu, buka matamu dan lihat dengan jelas. Apa sih yang baik dari wanita ini? Aku suka semuanya dari dia. Sedangkan kamu, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakinya. Dokter King bilang ibu sudah tidak apa-apa. Dan boleh pulang. Baiklah, aku akan mengurus administrasi kepulangannya. King. Kamu sedang memikirkan sesuatu, ya? Ah, tidak. Memangnya aku sedang memikirkan apa? Kalau ada apa-apa, bilang saja sama Mama. Jangan dipendam sendiri. Bagaimana kalau aku bilang aku tidak mau tinggal di Haicheng lagi? Dan ingin pindah ke kota lain? Maukah kau ikut denganku? Tentu saja, kemanapun putriku ingin pergi, aku akan ikut denganmu. Aku lega mendengarnya. Suster, di mana pasien di ranjang ini? Tadi sudah keluar rumah sakit bersama Anda. Baik, terima kasih. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mana Shen Xian? Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Presdir Shang, Bapak jangan khawatir dulu. Saya sudah mengatur orang untuk mencari keberadaan Nona Shen. Begitu ada kabar, akan segera saya beritahu Bapak. Apapun caranya, dia harus ditemukan. Ada kabar dari Direktur Shang. Seseorang melihat Nona Shen membawa ibunya ke stasiun kereta. Ayo. King. Bisakah kau beritahu ibu sekarang? Kenapa kau tiba-tiba ingin pergi? Aku pikir aku bisa berpura-pura tidak peduli. Tapi sepertinya aku lebih suka kehilangan daripada yang kubayangkan. Membohongi perasaanku boleh saja. Tapi jangan bohongi cintaku yang tulus. Benar-benar pengecut. Saat dia menyatakan cintanya padaku, aku jelas merasa tersentuh. Tapi aku sama sekali tak berani membalasnya. Aku takut bersama dia akan menghadapi terlalu banyak rintangan. Aku takut perbedaan di antara kita terlalu besar. Aku takut aku tidak pantas menerima cintanya. Anakku sayang. Kau putriku. Kau pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Kalau aku tahu akan begini, lebih baik aku menerimanya waktu itu. Setidaknya aku masih punya kenangan. Masih belum terlambat untuk menyetujuinya. Sekarang pun belum terlambat untuk setuju.
Xiao Shisu, kenapa kau di sini? Lain kali jangan begini. Pergi tanpa pamit. Tapi, aku tidak tahu apa yang Ning Sui katakan padamu. Tapi jika dia menawarkanmu sesuatu, katanya akan membantu para pedagang. Kalau begitu, ku beritahu kau. Aku tidak butuh. Silakan, silakan. Urusanku akan kutangani sendiri. Aku tidak mau kau mengorbankan dirimu sendiri, oke? Kau yakin bisa sendiri? Tentu saja, percayalah padaku. Presdir Zhang mungkin harus kembali ke kantor dulu. King, aku akan meminta seseorang mengantarmu dan ibu pulang. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan menemuimu, oke? Kalian kenapa? Aku baru keluar sebentar. Kalian sudah berantakan begini. Presdir Ning, Mark. Tiba-tiba mereka menghentikan kerjasama dengan kami. Kami diblokir oleh industri. Bagaimana bisa? Bukankah kerjasama kita sebelumnya berjalan lancar? Kenapa tiba-tiba muncul masalah seperti ini? Kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada suntikan dana besar ke pasar. Tidak hanya menutupi kekurangan sebelumnya. Sekarang mereka mulai menekan kita. Apa sampah ini? Sekelompok sampah. Cepat cari tahu. Apa masalahnya? Tuan Shen, Anda mencari saya. Malam ini kosongkan hotel terbaik di bawah Shengxi untuk mengadakan perjamuan. Anda sudah memutuskan untuk mengungkapkan identitas nona besar. Skenarionya telah melewati ujian terakhir. Saatnya untuk memberitahunya segalanya. Ya. CEO Ning Group sekarang berada di ambang kehancuran. Satu-satunya kesempatan kita adalah investasi dari Shengxi Group. Aku juga tahu itu. Apakah kau pikir aku bisa bertemu CEO Shengxi Group begitu saja? Kalau saja aku bisa. Apa aku masih perlu khawatir di sini? Presdir Lin, tenang dulu. Kami mendapat kabar bahwa hari ini Shengxi Group akan mengadakan jamuan makan malam di Haicheng. Presdir Shen akan hadir secara langsung. Apa? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Apapun caranya, kau harus mendapatkan undangan jamuan makan malam itu. Halo, Bu. Saya sudah sampai di lokasi yang kamu kirimkan. Tapi ini adalah aula pesta mewah, loh. Apakah kamu yakin tidak salah tempat? Benar, benar. Kamu langsung masuk ke ruang Yan Huo saja. Bu, jangan-jangan rahasia yang mau kamu kasih tahu itu kamu sudah menemukan seorang opa kaya raya buat saya. Bisa bawa saya ke hotel semahal ini? Kau bicara omong kosong apa? Cepat kemari. Kau akan tahu nanti. Shen King, bagaimana bisa dia ada di sini? Bukankah dia bilang akan meninggalkan Haicheng? Berani-beraninya dia mempermainkanku. Aku harus memberinya pelajaran. Dia pikir aku ini orang yang mudah diinjak? Tangkap dia untukku. Aku akan menghajarnya. Ning Sui, kau lagi. Terakhir kali kau lolos. Kali ini aku menangkapmu. Apa kau juga tidak mau tanganmu ini? Apa yang mau kau lakukan? Tidak ada. Hanya ingin memberimu pelajaran. Kurasakan akibatnya main-main denganku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, apa hakmu menghakimiku? Aduh, dasar perempuan jalang. Berani sekali kau menyentuhku. Lepaskan aku. Lepas. Kalau mau lepas, lepas berdua. Baik, aku hitung 123-123. Ah, dasar kau wanita jalang. Cepat lepaskan aku. Kau sudah menculikku ke sini. Apalagi yang mau kau hitung denganku? Shen King, jangan keterlaluan. Kau, dasar kau wanita kasar. Diam saja, cepat naik. Kamu berkali-kali mencari masalah denganku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku mencari masalah denganmu. Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang tidak menepati janjimu. Kamu bilang akan meninggalkan kota Hai. Apakah kamu sudah melakukannya? Aku. Saat kamu mempermainkanku, seharusnya kamu sudah memikirkan akibatnya. Perkara itu adalah sesuatu yang aku janji, tapi tidak aku lakukan. Tapi itu karena kamu yang mengancamku terlebih dahulu.
Lagi pula perjanjian itu memang sudah tidak adil dari awal. Siapa yang mau mendengarkan penjelasanmu yang bertele-tele itu? Lalu, sebenarnya apa yang kamu ingin dengar dariku? Aku ingin kamu mengakui kesalahanmu dengan patuh. Lalu tinggalkan kota Hai. Aku sudah berjanji pada Xiaosu tidak akan pergi tanpa pamit. Mengharukan sekali. Berjanji pada orang yang hilang. Lalu kenapa kau repot-repot datang ke pesta Shengxi Group malam ini? Mau apa lagi kalau bukan? Mencari mangsa pria? Jangan bilang kau disuruh datang oleh Tuan Shang lagi. Aku sudah mencari tahu. Jamuan makan malam ini. Keluarga Xiao sama sekali tidak berprestasi. Aku tidak ada di sana, jangan bicara sembarangan. Kalau begitu katakan. Kau datang untuk apa? Ibuku yang menyuruhku datang. Ngapain banyak bicara dengannya? Aku ada urusan. Kalian di sini dulu, aku pergi duluan. Kamu bercanda? Ibumu yang cuma tukang bersih-bersih itu. Dia kesini saja tidak pantas untuk menyapu jalan. Mana mungkin dia bisa membawamu ke pesta Shengxi Group? Kamu benar-benar lucu. Sadar dong, kita sedang tidak senang. Dengan sengaja berkata lelucon untuk membuat kita senang sejenak. Kalian percaya atau tidak, terserah. Kamu memang masih seperti saat pertama kali aku bertemu denganmu. Penuh dengan kebohongan. Bicara besar tanpa rencana. Oh ya, Direktur Shen dari grup Shang juga bernama Shen. Jangan-jangan kamu mau bilang Direktur Shen itu ibumu? Hahaha. Hah. Nona muda kenapa belum datang juga? Pestanya sebentar lagi akan dimulai. Bukankah anak itu sudah datang dari tadi? Kok belum datang juga, ya? Kau sudah meneleponnya? Sudah, tapi tidak diangkat. Jangan-jangan dia tersesat. Cepat kau cari. Aku terus telepon. Pasti ibuku yang menelepon. Kalau dia tahu aku hilang, dia pasti khawatir. Lepaskan aku. Aku mau angkat telepon. Pegang erat-erat, jangan sampai dia lolos. Apa urusan kita dengan kekhawatiran ibumu? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Sudah kubilang, asalkan kau mau mengaku salah. Dan keluar dari Hai Cheng. Aku akan segera melepaskanmu. Tidak mungkin sesombong ini. Kalau begitu jangan salahkan aku. Bukankah kau hanya mengandalkan wajahmu untuk merayu pria? Hari ini aku akan menghancurkan wajahmu. Lihat saja kau masih bisa menggoda pria atau tidak. Shendong, orang-orang kita sudah mencari di luar. Dan tidak menemukan tanda-tanda perkelahian. Mungkin dia ada urusan mendadak. Tidak mungkin, kalaupun ada urusan, Kin pasti akan memberitahuku sebelumnya. Tidak mungkin dia tidak mengangkat telepon. Gawat, cepat kirim orang untuk mencarinya. Aku akan mencarinya sampai ke lubang semut. Aku segera pergi. Press Dirding, kita akan segera mulai. Kita harus cepat. Baiklah, aku tahu. Jangan ganggu aku. Menurutmu aku harus mulai dari pipi kiri? Atau dari pipi kanan dulu? Kalau kau berani menyentuhku, Dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, aku sangat takut. Dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu sampai aku menghancurkan wajahmu. Lihat apakah ular dan kalajengking masih suka padaku. Aku tidak tahu apakah ular dan kalajengking akan tetap melihatku setelah wajahku hancur. Aku bersumpah, meskipun wajahku hancur, aku akan meninggalkan Hai Cheng. Kalajengking dan ular pun tak sudi melirikmu. Kau wanita berhati ular dan kalajengking. Sama sekali tak pantas dicintai. Dasar perempuan jalang. Apa yang kau bicarakan? Selama kau tidak ada, Sisu pasti akan bersamaku. Jangan terlalu percaya diri. Tutup mulutmu, wanita jahat. Tutup mulut dan tunggu aku yang akan gores wajah iblis sepertimu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu sombong. Aku lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Jangan bergerak. Kalian siapa? Berani merusak rencanaku. Aku adalah pewaris keluarga Ning dari Hai Cheng. Keluarga Ning? Apa sih keluarga Ning itu? Di hadapan Shengxi Group kita. Mereka bukan apa-apa. Bu, Ibu, King, kamu takut ya? Ibu datang terlambat. Ah, saya kira siapa tadi? Ternyata ini ibu petugas kebersihan milik Shen King. HMPH, gaya kamu cukup bagus juga ya. Omong kosong, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu dengan Shen Song? Hahaha, tadi saya bilang apa ya? Dia lagi sombong. Bahkan dia bilang Shen Dong itu ibunya. Ternyata benar-benar terjadi. Shen Qiang, ibumu menemukan mereka dari mana? Kelihatannya harganya tidak murah, ya? Lain kali aku ingin pamer, aku juga akan menyewa mereka. Jasa mereka mahal sekali. Khawatir kalian tidak mampu. Membuatku tertawa.
Kau seorang petugas kebersihan, mana mampu. Aku tidak akan mampu membayarnya. Sandiwara ini pasti menghabiskan banyak uang jajanmu. Masih punya uang untuk debut? Sebaiknya kau kembali menyapu saja. Jangan berlagak kaya. Pesta guru dan murid akan dimulai 10 menit lagi. Keluarga kakak dan para gadis sudah tiba. Sebaiknya kau kembali, identitasmu sebagai polisi lebih penting. Setelah jamuan, baru urus dia. Iya. Tidak semudah itu pergi. Pesta makan malam Lin Sui akan segera dimulai. Ayo kita cepat pergi. Nanti saja urus wanita jahat ini. Wah, Mama. Tadi kamu bermain perannya dengan sangat baik. Aku bahkan tidak berani bersuara. Takut ketahuan. Semua yang dikatakan ibu bodoh itu benar. Jangan bilang. Bu, ibu benar-benar direktur utama Shengxi Group? Tentu saja, astaga Bu. Jangan bercanda denganku. Kita kan ibu dan anak. Sudah hidup bersama selama 20 tahun. Apa identitasmu? Aku tidak tahu. Menipu mereka tidak masalah, tapi jangan menipuku. Nona itu benar-benar. Kamu. Bukankah kamu atasan ibuku? Kenapa kamu juga ikut berpura-pura dengan ibuku? Aduh, sudahlah. Aku tahu kalian tadi berniat menyelamatkanku. Tapi sekarang mereka sudah tidak melihat. Tidak perlu berakting lagi. Nona, Anda. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke pesta. Dulu saja. Selamat datang para tamu undangan di acara khusus yang diselenggarakan oleh Shengxi Group. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Shen. Lubang Dewa muncul. Selama kita bisa menemukan kesempatan untuk bicara dengannya. Dewa kebalikan masih bisa diselamatkan. Cepat, kita ke depan. Baik. Saya Direktur Utama Shen Group. Hari ini saya mengundang Anda semua ke sini. Terutama ingin mengumumkan sesuatu. Petugas kebersihan ini benar-benar Dewa Lubang. Ini putri saya, Shen Qing. Juga calon pewaris grup Shengxi. Bagaimana mungkin? Apa ini yang pertama? Aku ternyata anak perempuan orang terkaya. Apa semua ini nyata? Saya merasa seperti berjalan di atas kapas. Ringan sekali. Nona memang benar-benar. Anda adalah putri keluarga Shengxi Group yang asli dan sah. Saya bersyukur bisa merahasiakannya selama ini sebelum memberitahumu. Tidak akan marah pada ibu kan? Aduh, tentu tidak. Tapi, Bu, kenapa ibu menyembunyikannya dariku? Ibu juga susah payah berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Dan tinggal di kontrakan itu. Itu untuk menempa tekadmu. Ibu tidak mau karena keluargamu berkecukupan. Kamu jadi sombong. Dan tidak mau menerima kritik. Ingin memahami diri sendiri. Tuan Shendong, kami dari grup Nisi. Ingin membicarakan kerjasama dengan Anda. Bagaimana kalian masuk? Sepertinya saya tidak mengirimkan undangan kepada Anda. Tuan Shendong, sebelumnya saya buta dan tidak tahu siapa Anda. Telah salah paham terhadap Anda dan Nona Shen. Saya minta maaf kepada Anda. Ya, Direktur Shen. Kami sudah lama mengerjakan proposal ini. Kami telah mencurahkan banyak usaha. Kalian mencurahkan banyak usaha. Apa Direktur Shen kami harus melihatnya? Banyak orang yang ingin bekerja sama dengan Shengxi Group kami. Siapa yang tidak mempersiapkannya dengan cermat? Direktur Shen, kumohon padamu. Aku sungguh-sungguh menyesal. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Ningxi. Sungguh-sungguh menyesal. Dasar kau orang yang memandang rendah orang lain. Sekarang karena status kami lebih tinggi darimu. Dan kau membutuhkan aku. Makanya kau merendahkan diri. Nona Shen, aku benar-benar tahu aku salah. Andaikan aku hanyalah seorang pelayan kecil. Dan ibuku hanya seorang petugas kebersihan. Sepertiku sekarang ini. Nona Shen, akulah yang brengsek. Aku yang salah. Kalian tenanglah, ya. Aku tidak menertawaimu. Kau menghina orang lain. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa tenang? Aku tak ingin melihat kalian lagi. Tidak dengar apa yang Nona ini katakan? Nyahlah kalian. Ayo usir mereka. Shentong. Kumohon. Aku mohon, aku benar-benar tahu aku salah, Shentong. Iya, Bu. Aku sekarang mengerti maksud baik Ibu. Jika aku menjadi seperti dia, lebih baik aku mati saja. Baguslah kalau kamu mengerti, Nak. Oh ya, Bu. Aku punya satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu.
Apa itu? Begini, cederanya sedikit bermasalah. Bisakah kau membantunya demi aku? Membantu Sisu? Kenapa? Perusahaan kita, Shengxi, begitu besar. Membantunya hanyalah hal kecil bagimu. Kenapa kau tidak mau? Bukannya Mama tidak mau membantu. Tapi calon suamimu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan Mama. Kalaupun kamu tidak percaya dengan penilaianmu sendiri, seharusnya kamu percaya dengan penilaian Mama. Apa mungkin orang yang kamu sukai dan Mama restui itu buruk? Maksudmu, Presdir Sang, semuanya sudah beres? Bagus. Selanjutnya, langsung saja buat Lines lenyap. Fei Fei, kita coba paksa. Hanya ada sedikit masalah. Hubungan kita begitu baik. Kau minta keluargamu, keluarga Li, untuk membantuku. Suer, maafkan aku. Sekarang Mike tidak hanya menyuntikkan dana ke keluarga Shang, tetapi juga secara terbuka memboikot keluargamu, keluarga Lin. Kami juga mau membantu, tapi tidak berdaya. Apa? Yang didapatkan setelah terdaftar adalah bantuan dari MK. Tidak mungkin. Konon, Presiden MK adalah sosok misterius yang tak pernah terlihat jelas. Di dalam negeri, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Berkolaborasi dengan MK hampir sesulit bekerja sama dengan keluarga Sheng. Luka-lukanya bahkan tidak seberat luka saya. Tidak mungkin. Mendapat dukungan dari MK. Barusan dapat kabar kalau Presiden Make adalah Tuan Shang. Kau sudah selesai bicara? Selesai. Kita terlambat. Semuanya terlambat. Tuan Shang, krisisnya sudah teratasi. Tapi, Mike dan Shang-Chi selalu beroperasi secara terpisah. Hal itu untuk menyembunyikan identitas Anda sebagai Presiden Mike, grup multinasional terbesar saat ini. Kali ini, Mike menggunakan dana untuk menstabilkan operasi Shang-Chi. Identitas Anda tidak akan bisa disembunyikan lagi. Cepat atau lambat, itu akan terungkap. Mengungkapkan identitas juga bukan hal yang buruk. Setidaknya, setelah mereka yang mengincar Shang-Chi, para saudara yang ceroboh itu, mengetahui berita ini, mereka akan mendapat banyak masalah. Anda benar. Di mana Qian sekarang? Aku sudah berjanji padanya. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan menemuinya. Nona Shen sekarang bukan orang yang bisa Anda temui begitu saja. Apa maksudmu? Halo, Nona Shen. Saya dari Rongcheng Song. Saya ingin berkenalan dengan Anda. Nona Shen, halo. Saya dari keluarga Bai, Zitong. Bisakah saya mengundang Anda makan malam? Nona Shen, bisnis saya akhir-akhir ini cukup bagus. Apakah Anda tertarik? Tuan Sang, saya tidak bohong, kan? Jalan untuk mencari kerabat masih panjang dan berliku. Masih sempat berpuisi. Aduh, maaf ya, maaf. Bunga ini sudah ada yang punya. Kamu. Aku. Kamu duluan. Kalau begitu aku duluan. Kamu bicara duluan. Bagaimana urusan perusahaanmu? Sudah hampir selesai. Sisanya kuserahkan pada sekretaris Chen. Jika kau butuh bantuanku, bilang saja. Lagi pula, statusku sekarang berbeda. Ngomong-ngomong, bersamamu, putri orang terkaya ini. Kalau begitu, aku bisa numpang hidup, dong? Siapa yang mau sama kamu? Waktu itu di depan rumahmu. Kamu mau bilang apa, hah? Waktu itu. Kalau aku datangnya terlambat sedikit. Aku nggak akan dengar pengakuan cintamu yang menyentuh itu. Jangan-jangan kamu sudah lama naksir aku, ya? Jadi kamu sengaja menyembunyikan identitasmu dan berpura-pura menjadi Cinderella untuk mendekati saya, kan? Kamu membalikan fakta. Kamu yang pertama kali tertarik padaku. Ingin mendekatiku. HMPH. Saya sebenarnya sudah ingin mengajakmu sejak terakhir kali. Tapi hari itu ibu tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit. Hari ini saya ingin tanya, apakah kamu punya waktu? Ini ya. Ini. Saya akan pertimbangkan lagi. Lagi pula, seperti yang kamu tahu, jadwal saya sekarang sangat padat. Dan kalau saya pergi denganmu,
Kalau kakakmu tahu bagaimana? Kakakku. Benar. Lagi pula aku menerima uang dari kakakmu. Aku berjanji padanya untuk meninggalkanmu. Meninggalkan siapa? Berita melaporkan bahwa CEO Shengxi Group baru-baru ini mengumumkan ahli warisnya kepada publik. Inilah putri saya, Shen Qing. Dia juga merupakan pewaris Shengxi Group di masa depan. Paman Qian, cepat pesan tiket untukku. Nyonya, mau kemana? Aduh, aku mau keluar negeri dulu menghindari masalah ini. Cepatlah. Bilang pada Sisu kalau aku kangen ayahnya. Aduh, aku mau keluar negeri menemui ayahnya. Nyonya, bolehkah saya ikut keluar negeri bersama Nyonya? Kamu sudah beritahu Jingjing waktu dan tempatnya, kan? Tidak akan salah, kan? Pak Shang, Anda sudah bertanya 3 kali dalam 10 menit. Sudah diberitahukan kepada Nona Shen. Dipastikan tidak akan ada kesalahan. Lalu, masalah lainnya sudah diatasi? Tidak akan ada masalah kan? Asalkan Anda tidak tegang. Yang lainnya sudah kami atur. Sudah diperiksa berulang kali. Tidak akan ada masalah. Lalu, Jingjing, ada yang ingin kukatakan padamu. Dulu, aku orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaan. Aku selalu merasa perasaan itu abstrak dan tidak nyata. Sampai aku bertemu denganmu. Kau memberiku pemahaman baru tentang perasaan. Waktu yang kita habiskan bersama belakangan ini adalah kenangan berharga bagiku. Untuk pertama kalinya, aku menyadari ada seseorang yang bisa mengendalikan emosiku. Saat dia bahagia, aku juga ikut bahagia. Saat dia sedih, aku juga merasa sedih. Izinkan aku untuk menjagamu dengan semua kelembutan dan keberanianku. Mencintaimu, bolehkah? Tidak boleh. Kenapa? Mendengar kata, esok romantis, bisa saja. Aku tahu ini bukan kau yang menulisnya. Diajari sama si pembawa hujan, ya? Kuberikan kau kesempatan sekali lagi. Susun ulang kata-katamu. Diam tidak. Aduh. Nikahi aku. 50 juta ini semua milikmu. Tuan Xiao bukan orang seperti itu. Uang tidak bisa membeli cinta. Seluruh lukanya. Dan membuka perusahaan. Suamiku hahaha.